Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Satria Bakasar Lambang, Muhammad Fahri Haji, Aditya Ganesha Bintara, Auranska Tauti Wardana, dan Rifki Hamid Abdillah dan Muhammad Kalbi Hidayatullah. Kami di sini akan membahas tentang masa demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. 1. Perkembangan politik. Tahun 1945 sampai 1950 terjadi perubahan sistem pemerintahan dan presidensial menjadi parlementer. Hal tersebut di mana dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai badan eksekutif dan perangkap sekaligus sebagai badan legislatif. Kabinet. Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet yang akibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat 7 kabinet pada masa ini, yaitu sebagai berikut. 1. 1950 sampai 1951 Kabinet Natsir mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituan. B. Menyempurnakan susunan pemerintahan dan membentuk kelengkapan negara. C. Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman. 2. 1951 sampai 1952 Kabinet Sukiman sampai Suwirjo. A. Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk mencapai keamanan dan ketentraman negara. B. Menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelenggarakan pemilu itu dalam waktu singkat. C. Menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif. Kabinet Sukiman tidak mampu bertahan lama dan jatuh pada bulan Februari 1952. Penyebab jatuhnya kabinet ini karena diserang oleh kelompok sendiri akibat kebijakan politik luar negeri yang dinilai terlalu condong ke barat pro Amerika. 3. 1952 sampai 1953 Kabinet Wilopo. A. Mempersiapkan pemilihan umum. B. Meningkatkan keamanan negara dan kesejahteraan. C. Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran. Kabinet Wilopo banyak mengalami kesulitan dalam mengatasi timbulnya gerakan-gerakan kedaerahan dan benih-benih perpecahan yang akan mengganggu stabilitas politik Indonesia. Kebijakan itu ditentang oleh wakil-wakil partai oposisi di DPR sehingga menyebabkan kabinet jatuh pada tanggal 2 Juni 1953 dalam usia 14 bulan. 4. 1955 sampai 1956 Kabinet Burhanuddin. A. Mengembalikan kewirausahaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan angkatan darat dan masyarakat. B. Akan dilaksanakan pemulihan umum, desentralisasi dan pemberantasan korupsi. C. Perjuangan mengembalikan Irian Barat. Pada masa ini Kabinet Burhanuddin dilaksanakan pemilihan umum pertama di Indonesia. Kabinet ini menyerahkan mandatnya setelah DPR. Hasil pemilihan umum terbentuk dalam bulan Maret 1956. C. 1956 sampai 1957 Kabinet Ali Sastro Dodoy. A. Menyelesaikan pemberantasan hasil KMB. B. Menyelesaikan masalah Irian Barat. C. Membentuk Provinsi Irian Barat. Kabinet Ali ini pun tidak berumur lebih dari 1 tahun dan akhirnya digantikan oleh Kabinet Juanda. Ke-6. 1957 sampai 1959 Kabinet Juanda. A. Membentuk Dewan Nasional. B. Melanjutkan pembatalan KMB. C. Mempercepat pembangunan. B. Sistem kepartaian. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Pembentukan partai politik ini menurut Muhammad Hatta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Masa demokrasi lebih liberal ternyata tidak dapat berjalan baik. Hal tersebut dikarenakan hal-hal berikut. 1. Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya. 2. Rapuhnya koalisi antar partai sehingga sering terjadi pergolakan politik di parlemen. C. Pemilu 1955. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, pemilu tahun 1955 itu dilaksanakan dalam rangkaian memilih anggota-anggota parlemen DPR dan konstituante. Pembagian ini dilakukan berdasarkan tujuannya, yaitu sebagai berikut. 1. Tahap pertama merupakan pemilu untuk memilih anggota DPR. 1. Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di Bandung. Gerakan APRA yang dipimpin oleh Raymond Westerling. Gerakan APRA dilakukan oleh kurang lebih 800 orang yang bersenjata lengkap. Pada pagi hari tanggal 23 Januari 1950, APRA menyerang kota Bandung. 2. Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS).
Gagalnya pemberontakan Andi Aziz yang juga didalangi Somokil menjadikan bubarnya NIT. Somokil melarikan diri ke Maluku Tengah oleh pasukan pemerintah. 3. Pemberontakan Andi Aziz. Andi Aziz sendiri adalah perwira KNIL yang baru diterima ke dalam APRIS dan kemudian menggabungkan diri bersama pasukannya. Kesatuan ini dipimpin oleh Mayor Hafi Warong yang bergerak menuju Pelabuhan Makassar. Melihat kondisi demikian, pemerintah RIS pada tanggal 8 April 1950 memerintahkan dalam 4 kali 24 jam agar Andi Aziz datang ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Ia juga diperintahkan untuk menarik pasukannya dan membebaskan tawanan. Andi Aziz terlambat datang ke Jakarta dan oleh karenanya ia ditangkap dan diadili oleh mahkamah militer. Pemberontakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia dan perjuangan rakyat sementara PRRI Pemersta. A. Pemberontakan rakyat PRRI. B. Gerakan PRRI Pemersta berawal dari peristiwa Cikini di mana tanggal 30 November 1957 telah terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Kondisi ini juga diperparah oleh ulah para pemimpin militer yaitu sebagai kelikut. 3. Dewan Garuda. Dewan ini dibentuk pada bulan Januari 1997 oleh Letkol Broliton dan perpusatkan di Sumatera Selatan. 4. Dewan Manguni. Dewan ini dibentuk pada bulan Februari 1957 oleh Mayor Somba dan perpustakaan di Manado. E. Konferensi Asia Afrika KAA dan Deklarasi di Junda. 1. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika setelah Perang Dunia Kedua. Maka muncullah dua negara adik kuasa yang saling berserangga, yakni Amerika Serikat AS dan Uni Soviet US. Tanggal 18 sampai 25 April 1955 diselenggarakan KAA di Bandung, yaitu hadiri oleh wakil dari 29 negara termasuk 5 negara penggagas. 2. Deklarasi di Junda. Deklarasi di Junda terjadi tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi ini dicetuskan oleh tokoh yang menjabat Oredana Menteri Indonesia kala itu. Terjunda Ketrawasi dijaga. Deklarasi di Junda pada intinya menyatakan tentang wilayah negara Republik Indonesia, perkembangan ekonomi, kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum berhasil dengan baik tentang yang menjahadakan cukup berat. A. Gunting Safiruddin. Kebijakan ini adalah pemotong nilai uang senering. Caranya pemotong semua uang yang bernilai Rp 2,50 ke atas sehingga nilainya tingkat setengahnya. Kebajikan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan saya Febudin Periwirangan pada masa pemerintah RIS. B. Sistem ekonomi gerakan Benterang. Sistem ekonomi gerakan Banteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat setelah yang dilakukan pada masa kabinet Manatsi yang direncanakan oleh Sumatera Joy Hadi Suamo. E. Nasionalisme Deja Fasce BAM. Seiring meningkatnya rasa nasionalisme, maka pada akhir tahun 1951 pemerintah Indonesia melakukan nasionalisme Deja Fasce BAM menjadi Bank Indonesia. D. Sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba diprakarsai oleh Iska Cokro Hadi Surjo.
atau Menteri Perekonomian Kabinet Ali 1. Tujuan dari program ini adalah 1. Guna memajukan pengusaha pribumi. 2. Supaya para pengusaha pribumi bekerja sama memajukan ekonomi nasional. F. Rencana Pembangunan 5 tahun atau RPL. Masa kerja kabinet pada masa liberal yang singkat dan program silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi. G. Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Masa kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Selanjutnya nomor 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Pada masa demokrasi parlementer, Indonesia mengalami masa yang suram juga bagi rakyat Indonesia karena di masa ini adalah yang berkuasa hanya kabinet-kabinet. A. Kehidupan sosial. Munculnya gangguan keamanan di berbagai tempat. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dan permasalahan ekonomi. B. Pendidikan. Pendidikan pada masa demokrasi liberal sangat tertinggal, terutama dalam ilmu teknik. Ilmu teknik sangat dibutuhkan oleh dunia modern dan dianggap membawa kunci kemajuan bangsa. C. Kehidupan budaya. Kehidupan budaya masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer sebagai berikut. 1. Penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia. 2. Perkembangan sosial. Sastrawan-sastrawan pada era 50-an sebagai berikut. A. Pramudia Antaratur, karyanya Keluarga Gerila, Pembangunan 1950. Yang kedua, Mohtar Lubis, karyanya Tak Ada Esok, Gapura 1950. Yang C. Abdul Mulis, karyanya Salah Asuhan dan Susah Parti, Balai Pustaka 1952. D. Kehidupan pers. Sistem pers masa demokrasi liberal adalah sistem yang memberikan kebebasan seutuhnya yang dijamin keberadaan selaras paham liberalis. Dalam negara yang menganut paham liberal, pers dapat berkembang dengan pers sebebas-bebasnya atau mutlak. Wartawan surat kabar dapat menulis berita secara bebas yang biasanya dapat berbeda dari cermin kepentingan masyarakat atau pemerintah. Sekian dari kelompok 2. Maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.